Jemaat Tuhan yang terkasih, yang mengikuti ibadah di gereja pada pagi hari ini, kita persiapkan diri dan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa dalam hati. Pujilah Allah yang memelihara hidup kita. Pujilah Dia yang menebus kita dari genggaman maut. Pada Dia ada nasihat dan pertimbangan. Pada Dia ada nasihat dan pada Dia kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND 112. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang yang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan kami percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami. Didiklah kami agar kami semakin mengenal kebesaran-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang keperoleh, perolehlah pengertian. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita dengarkan warta jemaat kita pada hari ini Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, nama minggu kita adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Dan topik minggu adalah cintailah pendidikan, trikotima mangguruhon pangatusion. Yang berikut beribadah di gereja. Menindaklanjuti warta yang lalu dan merujuk surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020. Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 451/1824 tanggal 9 Juni 2020. Surat keterangan dari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang nomor 452/2865/2020 dan surat pemberitahuan dari pimpinan jemaat HKBP Medan Krio nomor 416/H3-R11/D10/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 bahwa mulai hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 Gereja HKBP Medan Krio Resort Medan Barat telah dibuka untuk dapat melaksanakan ibadah minggu seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, dilanjutkan mengukur suhu badan, pakai masker atau peselet, menjaga jarak, menghindari kontak fisik atau bersalaman, dan tidak mengikutkan anak-anak, orang tua berusia lanjut yang rentan tertular penyakit, serta orang yang sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Adapun kegiatan ibadah akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu ibadah Minggu 12 Juli 2020 dan jadwal ibadah Minggu 17 Juli 2020 dapat kita lihat di stersilan. Yang ketiga, rapat koordinasi perhalero. Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, gereja kita telah melaksanakan rapat koordinasi perhalero yang bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara protokol kesehatan pemerintah pada saat beribadah. Serta melalui warta minggu ini perlu kami sampaikan beberapa hal dari hasil rapat tersebut. Yang pertama, pada saat beribadah sesi pertama 2 dan 3 persembahan diantar ke depan altar. Yang kedua, tata ibadah minggu dan pertanyaan masih tetap diantar ke rumah jemaat. Yang ketiga, tata ibadah minggu agar dibawa pada saat beribadah, karena tata ibadah tersebut yang akan dipakai saat beribadah di gereja sisi pertama sampai sisi ketiga. Yang keempat, bagi orang tua yang lanjut usia atau rentan terhadap penyakit dan anak-anak diharap dapat beribadah di rumah. Yang kelima, ibadah daring atau online tetap dilaksanakan dan dapat diikuti melalui channel YouTube
HKBP Medan Krio pada setiap minggu pukul 11 WIB. Yang keempat, berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Tuhan telah menguranakan seorang putri di tengah keluarga F. Hutasoit Boros Ditonga dari Wek Rorinata. Hal tersebut dalam keadaan sehat, demikian juga kedua orang tuanya. Yang terakhir, ulang tahun. Pimpinan jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun mulai tanggal 6 Juli sampai 12 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Nama-nama yang berulang tahun pada minggu ini dapat kita lihat di stensilan. Berita keuangan juga dapat kita lihat di stensilan. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Puji-pujian merdongan hamolatian merepasah rohana metuho ali Tuhan apalagi bagasan manugoton. Nina pekolok kami Tuhan selalu pengiring muding gani basam. Naung pinasahmu Tuhan mi ganut mersara-sara. Lalu Tuhan di hari Minggu bagasan sadarion iba pungu asni roham do pehame Tuhan selalu na ros ni huriam HKBP Medan Krio. Ima ali Tuhan na patupahon permingguan na perjolo hami di masa-masa pandemi COVID-19. Boto hami dan jalahura jumi hami selalu na horan alading gani basam doi pasu-pasum nong penasahat Tuhan mi ganup. Ani Tuhan di bagasan tikon tamahai memuji pasah warmu na badiai. Bisa lehut akan aku salo hami Tuhan dengan ni basam. On mahami selalu na Tuhan ruas ni huriam. Tung pesonon oleh Tuhan pertupani permingguan nami. Na pos doroha nami na ho na manorangi roha di pikiran nami oleh Tuhan. Jala ho manamian di tonga-tonga nami. Asa meresangak makwar mo ni Tuhan mermulia. Merhite-hite permingguan nami di bagasan manugoton. Selalu na ruas ni huriami oleh Tuhan no pasahat tayo matutangamu. Ho mana masu-masu hami selalu na oleh Tuhan. Tung piarong Tuhan dongan nami na subuir merpung hai memuji pasang po di gari jauh. Toktong ma paingot na sida. Toktong ma molea de jalan memuji ho di bagas na sida mersada-sada. Merhida tikting di bagasan sadara Tuhan nguhubigi hami. Meragap ak rencana doat akanang pinamasa ni huriam. Ho ma oleh Tuhan na paturusun jalan nama masuk-masuk selalu dari rencana ni huriamon. Asa berdadan di bagasan las ni roha. Jada tahu sangat minang di guarmu. Merhida dikting di bagasan saudara Tuhan hubagi hami. Seorang saudara dana di tengah-tengah ni keluarga. Rasoit burus di tengah. Ho mana masuk-masuk di dana kiri Tuhan song-song ini nato rasna. Asa tong gabi anak kun hasia di julina nato rasna. Terlalu Tuhan kebi anak siudiho. Mulai tim rohana bidiho Tuhan. Di bagasan permingguan nami sadarion. Toktong mau pasahat tami daging dotu dinami hibul tu tangam. Asa homa Tuhan nama ngajari hami nitok pengot tok kami Tuhan. Asa odo hami maimutun saduna protokol kesehatan naung diterapkan di pemerintah nami. Asa bu hami Tuhan merlasti roha. Di bagas joromon dina lama muji pasangap pengwarmu nama dia. Mulai hati marohana nami diho Tuhan. Ura jumi hami masa kurang dosa pangalisan nami. Uras mahami Tuhan sen sedihut dosa pangalisan nami. Asa tamahami gabi haboran ni pasu-pasum. Terlebih Tuhan stokin naik. Neng marsari ngara mahatami di tengah-tengah nami na pinasahat ni na posom. Pasu-pasu na posom oleh Tuhan na pasahat pun hatami. Bagi roh pikiran nami oleh Tuhan. Asa tatalo hami hatami. Terlemu Tuhan boy di hula kami di paragumiton ningro nami. Hupuji hubasang apa yang mahal Tuhan merhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Yakob si pada hami. Amin.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Di minggu hari ini, pada kesempatan ini kita bersuka cita kembali mengadakan kebaktian di gereja. Dan pada kesempatan ini juga kita juga mendoakan agar keadaan ini semakin baik dan kita dapat kembali beraktivitas di gereja kita sebagaimana biasanya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Saya akan membacakan sebagaimana ia tertulis, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Firman pada saat ini dengan bertema untuk menghargai, mengasihi didikan, di mana sebuah quotes atau sebuah kata-kata bijak yang disampaikan oleh Yesus yang pada saat itu juga tujuannya untuk menyentil, tujuannya untuk menyindir orang-orang tertentu, karena orang-orang pada saat itu merasa sesuatu yang ia miliki, kepintaran yang miliki itu sebuah kelebihan yang bisa dia pakai mengukur orang lain, menghakimi orang lain, padahal dia sendiri perlu untuk belajar menghakimi. Kata menghakimi adalah kata kunci yang saya ambil pada firman ini, karena tidak mudah ternyata untuk menjadi seorang hakim. Tugas seorang hakim itu adalah menyelesaikan sebuah perkara yang disampaikan kepadanya dengan mempertimbangkan bukti-bukti, dengan mempertimbangkan para saksi-saksi, dan juga mempertimbangkan etika-etika, sehingga keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang benar. Keputusan yang dia ambil itu bukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap orang tersebut. Keputusan yang diambil itu bukan karena dia kenal atau tidak kenal terhadap korban atau pelaku, tetapi keputusan yang dia pakai karena ia tahu yang benar. Karena itu juga di kalangan orang Israel pada masa para hakim-hakim dibangkitkan, para hakim-hakim ditunjuk oleh Allah untuk menghakimi orang Israel, memiliki tujuan tertentu. Karena jika dilihat dari Hakim-Hakim 21 ayat 25, di akhir kitab Hakim-Hakim itu dikatakan, kenapa ada seorang hakim di tengah-tengah orang Israel? Ternyata kenapa Allah menunjuk hakim di tengah-tengah orang Israel? Karena pada saat itu orang Israel melakukan segala sesuatu yang benar menurut mereka. Dikatakan begitu. Pada saat itu belum ada raja, lalu orang-orang Israel ini semua masing-masing melakukan hal yang benar menurutnya. Kadang-kadang kita berbicara, ya saya melakukan sesuatu yang saya lakukan, saya tahu adalah benar. Dan kadang-kadang ini menjadi prinsip bagi orang-orang tertentu. Orang mau bilang apa kek, orang mau mencela saya kek, apapun yang mereka katakan bodoh amat.
Yang penting saya melakukan yang benar menurut saya. Tetapi perlu dievaluasi. Apakah pengetahuanmu mengenai yang benar itu adalah pengetahuan yang benar, atau pengetahuanmu yang benar itu terkontaminasi oleh sesuatu hal yang negatif? Jangan-jangan engkau juga tidak tahu apa yang benar, lalu kau katakan saya melakukan yang benar, hasilnya tidak benar. Kadang orang bangga mengatakan, orang bilang apa terserah, saya adalah saya, yang pasti saya melakukan yang menurut saya benar. Orang Israel juga dulu seperti itu. Karena itu juga Allah memilih, mengangkat, menunjuk seorang hakim selalu di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan yang benar itu seperti ini, yang kau lakukan itu tidak benar. Hal menghakimi itu menjadi sebuah perhatian bagi Yesus dengan mengatakan yang pertama hal guru dan murid. Hal guru dan murid yang dikatakan di ayat 39, di ayat 40, ini sebenarnya menunjukkan ya kalau guru ini jahat, muridnya juga pasti akan menuju jahat. Dan pada saatnya si murid lulus ujian, jahat mereka pasti akan sama. Kalau si guru itu baik, muridnya juga ketika belajar akan semakin baik. Dan ketika muridnya ini sudah lulus dari gurunya, maka murid dan guru akan sama-sama baik. Murid tidak lebih daripada gurunya ketika ia belajar, tetapi jelas arahnya ia akan sama seperti gurunya. Maka dari itu, kenapa engkau melihat selumbar? Mengapa engkau melihat hal-hal yang buruk yang ada pada orang lain? Padahal engkau sendiri tidak bisa melihat apa yang buruk di depan matamu, di dirimu sendiri. Ini adalah sebuah kiasan, tetapi ada sebuah kebenaran dalam apa yang dikatakan Yesus ini. Coba Anda membaca sedekat mungkin dengan mata Anda. Tempelkan dia 5 cm di depan mata Anda. Saya yakin tidak ada bisa Anda membaca. Tapi ketika Anda menjauhkan dia, Anda bisa melihat. Anda bisa melihat bentuk benda sebaik mungkin kalau ia memiliki jauh yang cukup. Kalau benda itu Anda tempelkan di depan mata Anda tidak akan bisa melihatnya. Itu adalah kekurangan mata. Semakin dia dekat dengan sumber cahayanya, semakin dekat ia dengan korneanya, ia tidak akan bisa melihat dengan baik. Semakin dekat dia dengan matanya, dengan bola matanya, dia tidak akan bisa melihat dengan baik. Tapi ia melihat yang jauh bisa. Analogi ini juga memiliki sebuah hubungan dengan hal menghakimi. Karena itu kecaman terhadap orang-orang Israel pada masa para hakim, kenapa engkau gampang melihat hal buruk di mata orang lain? Kenapa engkau melihat hal buruk di keluarga si Naibornok? Keluargamu sendiri tidak beres. Kenapa kau melihat pekerjaan si Daud itu jelek, kantornya selalu kotor, pekerjaannya tidak pernah beres, lalu lihat pekerjaanmu. Apakah kau mengerjakan pekerjaanmu dengan baik, atau kau hanya mengerjakan pekerjaanmu dengan mengandalkan koneksi saja? Lihat bagaimana engkau bisa menghakimi orang lain. Dia sombong, baru punya mobil 1 aja dah sombong. Seberapa hebat rupanya orang punya mobil, padahal sampai saat ini dia tidak pernah punya mobil. Kalau menghakimi orang lain, kalau dia melihat keburukan orang lain, merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, itu gampang. Tapi coba orang lain mengatakan hal yang sama kepadanya, bisakah dia menjawab? Ada ilustrasinya, cerita mengatakan ada seorang pendeta yang selalu salah kalau berkhotbah. Pendeta ini berkhotbah singkat salah, panjang salah, lucu salah, serius salah. Yang menyalahkan ini selalu satu orang ibu-ibu. Pendeta ini khotbah panjang, Pak Pendeta khotbah Pak Pendeta panjangnya minta ampun, ngantuk orang. Oh iya, minggu depan dirubah, diperpendek. Salah juga sama si ibu. Amang, Pak JP kudu jamitannya amangi. Gak bisa niatu saddo sahirana baru maja pitor amin.
Salah. Kalau diberikan khotbah yang lucu, amang ai gereja don sona stand up comedian, unang pala lucu-lucu be kamu ina. Dibikin yang serius, pas serius sudah khotbah ni amang iba. Ge bisa ira namir dong iba memikirkan ane dok ni amangi. Akhirnya si pendeta bilang, hanya satu kekurangannya Bu. Ibu gereja aja di rumah, ibu aja pendetanya, ibu suruh ibu para gendanya, ibu semuanya. Terserah ibu lah gereja di sana. Karena tidak ada yang benar bagi dia. Hal ini juga menjadi perhatian Yesus, betapa gampangnya seseorang itu untuk mengatakan salah bagi orang lain. Kita perlu belajar menghakimi. Kita masih perlu belajar untuk melihat yang benar seperti apa. Kenapa di awalnya saya katakan sungguh-sungguh susah menjadi seorang hakim. Lihatlah, bisakah Anda melihat sebuah cerita, sebuah kejadian dengan sudut pandang yang luas? Atau jika Anda melihat atau mendengarkan isu mengenai kawan Anda langsung percaya. Kalau teman dekat Anda kena isu, lalu teman dekat Anda mengalu-alu Tuhanmu, ini nggak benar, ini eda. Padahal aku adalah korban di sini. Sahu tangis-tangis. Pitor porse dohamu. Pernahkah Anda meng-cross check dari sudut pandang sebelahnya? Atau Anda hanya langsung percaya yang dikatakan dia? Sebaliknya, kalau ada orang cerita kepada Anda sudah benci dengan dia. Contohnya, sogor hamuna tuau, mangalu-alu ma'au tuhamu, ala sogor hamuna marnida au, tung naaha pede hudok, dangarong matohoi, pura-pura kau, drama Korea kau inahamuma. Kenapa? Bukan karena saya berbohong, tapi karena Anda tidak suka lihat saya. Beda hal kalau Anda suka lihat saya bohong pun Anda percaya. Hal menghakimi ini tidak gampang. Anda harus bisa melihat seberapa luas cerita ini, bagaimana awalnya, siapa saja yang melakukannya, siapa yang bohong, siapa yang jujur, Anda harus tahu. Karena itu tidak akan pernah Anda bisa menghakimi orang lain, karena tugas menghakimi itu adalah punya Allah saja. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menentukan seseorang salah atau benar. Yang bisa Anda lakukan hanyalah ambil yang positif, hilangkan yang negatif. Jangan bercokol pada prinsip saya melakukan sesuatu karena saya tahu ini benar. Tunggu dulu, siapa tahu pengetahuan Anda salah. Anda salah melakukan sesuatu. Jangan pernah takabur untuk mengetahui atau mengatakan saya sudah tahu segalanya. Tetaplah belajar. Karena itu sangat susah bagi kita menginang untuk mengingatkan orang lain. Susah sekali. Untuk mengajari orang lain itu susah. Cuman satu jawaban yang bisa mematikan kamu seseorang. Jika Anda suka mengajari orang lain, Anda suka membicarakan orang lain, Anda suka membandingkan diri Anda dengan orang lain, pertanyaan yang satu ini akan susah Anda jawab. Sudah gimana hidupmu rupanya? Ngabu hangulum horwa. Melihat orang keluarganya berantakan, ibadah salanina taidi, ibadah hubege songonon, inna siadui songonon, isalah nina taidi. Kalau dipertanyakan kepada Anda, sudah bagaimana Anda sebagai seorang ibu di rumah tanggamu? Seorang bapak juga seperti itu. Amurado songoni, pola lama, pola sombong iba alan di sada rumah, sombong iba alan di sada mobil. Pertanyaan satu ini jawab. Sudahkah punya rumah Anda? Sudah seperti apa rumah Anda? Sudahkah punya mobil Anda? Sudah seperti apa mobilmu? Kejelekan orang lain gampang dilihat. Tunggu sampai orang menghakimi engkau. Kau juga jelek. Tidak ada orang yang benar-benar baik di sini. Saya yakin saya sendiri bukanlah orang yang benar-benar baik. Dan kesadaran inilah yang perlu. Kesadaran seperti inilah yang perlu bagi semua orang. Saya juga bukan orang yang benar-benar baik. Saya mencoba menjadi orang yang baik. Saya belajar dari kebaikan orang lain. Dan saya tidak mau mengikuti kesalahan orang lain. Itu cukup bagimu. Itu cukup menjadi sebuah didikan seumur hidup.
Ima pengajaran sebuah renungan dari apa yang dikatakan Yesus mengenai didikan, mengenai menghakimi dan melihat orang lain dari sudut pandang yang lebih luas. Dunia akan lebih aman, gereja akan lebih adem, rumah akan lebih menyenangkan, keluarga akan lebih ceria jika semua orang berpikir dan menentukan sikap, saya pun tidak lebih baik daripada dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pagi hari ini. Pada hari ini kami memulai untuk mengadakan kebaktian minggu di gerejamu. Setelah sekian lama kami bergumul, berdoa, kebaktian di rumah kami masing-masing. Walaupun pada saat ini Tuhan tidak semua dari jemaat-Mu yang mampu untuk memuji memuliakan nama-Mu di gereja ini. Tetapi kemuliaan dan pujian yang serupa, yang sama mulianya, yang sama cerianya juga disampaikan oleh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Bapak yang baik, ajari kami Tuhan untuk selalu mengenali kekurangan diri kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu melihat kelebihan orang lain juga dan menerapkannya itu dalam kehidupan kami. Betapa mudahnya bagi kami Tuhan untuk menghakimi orang lain. Betapa mudahnya bagi kami untuk melihat kekurangan orang lain. Tapi Engkau juga tunjukkan bahwa kami juga adalah manusia yang tidak sempurna dan perlu untuk selalu belajar, perlu untuk memperbaiki diri kami. Berilah Tuhan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bijak menjalani hidup kami, memuliakan nama-Mu melalui perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami. Jadikan kami Tuhan berita sukacita di lingkungan kami. Jadikan kami Tuhan gambaran Kristen yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang menjadi guru kami. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengikuti kebaktian, baik yang melakukan kebaktian di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati juga Tuhan, Engkau berangkatkan melalui kebaktian hari ini untuk kembali mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari esok hari sampai pada hari Minggu depan. Kami menundukkan diri kami untuk memuji memuliakan Engkau kembali di hari Minggu depan. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nomor 232 ayat 1 dan 2 dan menyerahkan persembahan kita. Thank you.
kita menyanyikannya sambil bangkit berdiri. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta. Mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat, tetaplah kita mencintai pengetahuan sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan setiap hari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.